kami bertemu dengan para penegak hukum dan para pejabat negara yang berkompeten dalam masalah itu sangat terbuka dalam membuka perkara ini dan menerima tidak ada tekanan intervensi. Artinya sampai hari ini kuasa hukum juga masih mampu untuk melakukan profesi lainnya sebagaimana mereka. Karena banyak orang yang berpikir jangan-jangan ini tekanannya kepada kuasa hukum berat juga nih. Kita perspektif kita hanya memberikan sebagai perspektif masyarakat, jangan-jangan dinego nih. Itu bahasa yang kemudian sangat vulgar ya. Mungkin terlalu terkenal vulgar, tapi itu bahasa suara rakyat ya. Mungkin belajar dari pengalaman masing-masing atau sebagainya. Jadi tadi bahwa dipastikan sampai hari ini menegakkan upaya menegakkan dan membuka kebenaran kuasa hukum sendiri maupun dari tadi menegakkan kesaksian Pak Saksi juga semuanya masih berjalan sesuai dengan yang dilakukan. Upaya untuk mereduksi pihak korban saudara Yosua itu masih terkesan minim. Lalu apakah ada permintaan karena tadi kita bicaranya mengapa juga saya mengatakan ini adalah permulaan awal, pertarungannya belum di sini ya, belum nanti kalau ini diuji lebih jauh pertarungannya baru di situ sampai kemudian di tengah. Jadi begini, sampai saat ini kemarin beberapa media juga tanya saya Vera juga mau kami sempat ada berita katanya penasihat hukum menghalang ini. Saya dengan tegas sebenarnya sama si media juga kami kita baca aturannya, kita sampaikan menurut pandangan penasihat hukum ini seperti ini. Silakan berpikir apakah memang mau untuk dilindungi oleh PSK secara ini. Kemarin juga ada saya lihat di media bilang bahwa LPSK itu tidak seperti yang kami jelaskan kepada klien kami. Tapi kan kami kan membaca aturan. Kalau memang pada saat pelaksanaan LPSK seperti itu, kami tidak tahu. Ada cara tersendiri nanti sesuai dengan permintaan pemohon. Oh itu tadi aturan itu tidak saya hebat tidak. Tapi tidak tahu kalau dalam peraturan pelaksanaan mereka bisa. Karena kita baca nih pasal yang memang berdasarkan aturannya dijelaskan kepada klien. Iya, harusnya seperti itu. Kalau mereka membuat diskresi nggak apa-apa. Dan juga tadi pagi saya baru hubungi keluarga tentang yang saksi bilang ya sampai saat ini memang belum ada ancaman serius. Cuman dia mungkin media datang kan nggak tahu nih siapa yang datang benar-benar media apa tidak. Jadi dia belum orang asing, dia takut perempuan kan. Jadi tadi keluarga bilang ya sudahlah kita sama-sama saling menjaga, tolonglah menjaga kerahasiaan kenyamanan dari si Vera. Tapi selain Vera kan masih ada juga nih keluarga yang lain. Misalnya Pak Samuel, Ibu dan juga saudara-saudara Bahan. Apakah ada minta perlindungan kepada non LPSK? Belum ya. Sebenarnya kita berserah kepada Tuhan. Mudah-mudahan harapannya lah seperti itu. Tapi apakah nanti kuasa hukum atau pihak dari saudara almarhum Brigadir Yosua punya strategi ke depannya itu nanti pasti akan dibicarakan ke depannya ya. Nah, mungkin juga tidak akan ungkap secara vulgar kepada publik. Tapi apa tadi setuju atau sepakat nggak bahwa penetapan tersangka lalu penonaktifan Sekjen Planet dan juga pemerintah menengah dan program itu adalah bagian pertarungan awal. Betul. Setuju. Jadi itu baru awal semuanya dan itu juga kan akhir-akhir ini nih baru digaung-gaungkan ya. Kami ketemu Menko Polhukam itu atas kebutuhan. Jadi gini, ada perbedaan antara para lawyers sama tim penasihat hukum dari keluarga. Kami tidak masuk. Iya, kami tidak masuk ke ranah itu. Kami ranahnya Kamarudin masuk ke ranah penyidikan. Sementara kan di badan 2 nih. Kamarudin masuk, para lawyers masuk. Kami hanya mengawal. Kami membangun rel yang mungkin supaya perkara ini bisa cepat. Kami menghadap pada
membantu dengan secara pikiran dan perhatian dia. Nah, beda sama yang tim dari Kamarudin itu memang masuk ke ranah hukum. Kami hanya mengawal, tapi kami satu tujuan. Jadi itu yang menjadi standing kami dari Huta Barat Lawyers kemarin. Dalam konteksnya waktu ketemu paling-paling juga saya semua seperti itu. Ya, Huta Barat semua. Ya. Gak ada yang dari tim orang luar ya, Huta Barat. Memang lawyer semua, tapi ranahnya berbeda. Tapi Pak Samuel kemudian melihat kuatnya dukungan dari Huta Barat. Bapak pernah dulu awal-awal membayangkan nggak sih akan seperti ini? Semuanya sih kan dulu. Ya itu menjamak hati dan pikiran dengan saya satu marga saya. Kulit muda. Kulit muda sudah sama aku. Saya belum pernah ketemu sama sekali. Karena dengan orang-orang Yang di Jakarta belum. Malah dia itu menjemput saya perpanjangan tangan orang saya. Dan orang saya yang selalu menyuruh menjemput saya. Pernah saya dijemput, saya mau bilang yang penting kamu melangkah. Saya berterima kasih kiranya dengan ibu saya Tuhan berikan kesehatan karena saya melihat saya sendiri itu kagum dengan kekompakan yang dibangun oleh tim Huta Barat Lawyers yang kemudian menjadi sebuah kekuatan baru. Beserta pengurus Huta Barat dengan alumni pengurus Huta Barat. Oh iya, klarifikasinya bersama pengurus Huta Barat ya. Indonesia. Karena saya lihat juga ada Bang Saud di sana. Iya Bang Saud. Bang Saud yang kemudian Ketua. ya yang punya pengaruh cukup besar sebenarnya. Kalau Beliau- kita bicara hari ini, Beliau ketua umum. Pak Saud adalah sosok yang cukup sentral kemudian dalam membangun Huta Barat ya, karena sebenarnya sebenarnya adalah ketua umum. Artinya sampai sejauh ini kita Pak Samuel kemudian melihat dukungan Huta Barat ini sangat-sangat luar biasa. sangat luar biasa. Sangat luar biasa dukungan semua. Yang pertama dukungan lawyer Huta Barat. Kalau mau materi juga kumpulan ataupun semua Huta Barat sejak Jabodetabek secara keseluruhan seluruh Indonesia semua mendukung. Jadi saya dari awal banyak tidak ada. Berarti berpikiran akan sebesar ini dukungannya. Sempat saya pikir bahwa Bapak akan berjuang sendiri. Saya tidak. Ini baru cerita Melihat keadaan saya. Fokus dan secara finansial maksudnya. Iya. Bagaimana saya merangkak dan saya saya serahkan aja sama Tuhan. Saya berdoa. Doa saya sama Tuhan. Jawaban yang dibuka hati dan pikiran dengan saya seluruh Indonesia untuk membantu saya Karena itu yang belum tahu Sungai Bahar itu berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari kota Jambi dengan akses yang tidak bisa disamakan dengan akses di Pulau Jawa supaya sebenarnya kita berpikir juga sama dengan 2 jam dan di sana bukan sebuah kota yang besar sehingga yang mungkin wajar ketika Pak Samuel mengatakan saya pengen karena mengakses kota pun sudah tantangan apalagi mengakses pusat kekuasaan yang ada di Jakarta dan kita lihat juga dukungan masyarakat yang sangat luar biasa ya termasuk ketua itu juga semua kita juga bagaimana besar dukungan masyarakat untuk terus menyuarakan dukungan masyarakat juga untuk kuasa hukum untuk tidak mau mundur dari Jadi kan biasanya tuh kalau lawyers itu dibayar. ya, Kalau Huta Barat Lawyers ini membayar, memberikan secara kembali, finansial kita para lawyer di sini memberikan, mengeluarkan uang. mengeluarkan uang. Biasanya kan dapat uang lawyer. Ya. Ini enggak, kita keluarin uang, kita fasilitasi. Nah, itulah bentuk dari makuling mudarnya kami Huta Barat pada udah ini gitu. Pak Samuel mungkin sebagai yang paling tua di sini walaupun kita sama-sama Batak semua ini tapi mungkin Pak Samuel yang lebih cocok menjelaskan makuling budari ya makuling budari itu artinya apa? Makuling muda itu setiap kayak saya ya mengurangi kita apalagi dengan pemikiran sama seperti ini mengurangi kita
sini terbangun darah kita terbangun kembali tanpa disuruh tanpa disuruh darah kita akan terpanggil untuk membantu sesama dengan tubuh atau bahasanya mungkin satu marga atau masih satu klan marga. jangankan satu marga lain pun banyak dukungan. Jadi itu tadi yang belum tahu pakuling budak yang hari ini cukup familiar istilahnya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah ketika melihat saudara. Jadi dalam Batak itu kalau satu marga itu adalah maka dia apakah adik, ya, nomor apakah abang, ataukah bapak, ataukah opung, ataukah anak. Karena semua akan jelas dari silsilahnya Pak. Jadi kalau kami di Toba itu kan si almarhum itu nomor 17 Ya. sama kayak saya. Abang nomor 17. Ini nomor 16. Jadi Bangkai manggil dia ini bapak. Ya. Si almarhum itu adik. Nah itu kemarin di Jakarta itu ada Bang Pio itu. Ini manggil dia bapak juga karena 17 kayak saya. Nah di situ dia dimanapun berada nomor itu menentukan apa panggilan dan itu menjadi suatu kewajiban kita sebagai masyarakat Barat untuk membela dia, mendampingi dia. Jadi itulah Ada namanya juga makuling istilah Pak. Sisa ada anak, sisa ada boru. Oh ya sama itu. Jadi kalau anaknya ke Barat ya kalau dia ke Barat ya punya kita semua. Jadi ketika dia bermasalah ya beda ya. Iya. Jadi salah satu mungkin yang menguatkan Samuel hari ini adalah kekerabatan yang pernah diulas oleh Jasa Jijong Toba, betapa dia kemudian mengagumi istilah dari Hanatul, orang Indonesia yang lama di Australia tapi kemudian meneliti soal identitas Batak yang juga dia mengatakan bahwa dari Hanatul itu adalah penguatnya orang Batak, sehingga Pak Samuel kemudian dapat dukungan penuh dari si Maimunta sebagai tuan rumah, mendapatkan dukungan penuh dari Kuta Barat sebagai tuan rumah. Itu kita bicara di dalam konteks sebelumnya tadi ya. Budaya di antropologi. Antropologi ya agak luas memang ini. Karena untuk membicarakan kasus ini nggak bicara soal Oke, sebagai penutup nih, Pak Tamu, apa yang masih sebagai penasihat hukum, apa yang sudah membedah kasusnya, melihat kasusnya, kebenaran apa yang abang harapkan diungkap itu? Jadi dengan diterimanya pesan kami tentang obstruction of justice itu sudah mulai kami sedikit lega dan sedikit ya gimana ya, ini bakal terang nih, karena bakal terungkap nih siapa-siapa yang menghalangi, siapa otak pelaku. Nah itu yang menjadi harapan kami nanti supaya ini dijalankan sesuai dengan aturan, sesuai dengan janjinya Pak Kapolri, janjinya Pak Presiden untuk membuka ini secara tuntas dan seterang-terangnya, transparan. Dengan terimanya obstruction of justice kemarin itu sudah luar biasa bagi kami. Itulah yang bakal membuka ini semua. Jadi saya bersama dengan Pak Kuta Barat dan Pak Samuel Kuta Barat mencoba melihat lagi apa yang terjadi dan melihat apa yang diharapkan ke depan. Semuanya bicara sama, dan hari ini masyarakat Indonesia juga bicara sama, ungkapkan kebenaran apapun yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, sepahit apapun mungkin bagi keluarga Pak Yosua, mungkin bagi keluarga Pak Samuel, mungkin bagi keluarga Pak Samuel, mungkin bagi keluarga Polri, tapi kebenaran sepahit apapun itu akan lebih baik daripada menyimpan bangkai yang lama-lama dibakar. Saya Tanggang, sampai ketemu di episode selanjutnya.